Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, kembali lagi bersama Tahu Balap Channel, channel yang membahas seputar produksi tahu. Gimana kabarnya teman-teman? Pastinya baik ya, dan tentunya tetap memproduksi tahu seperti kegiatan kita sehari-hari, dan tidak terputus atau terbentur dengan keadaan yang bisa dikatakan cukup sulit ya, tapi ini harus kita lewati teman-teman. Oke, baik, di video kali ini kita akan membahas harga kedelai yang naik dan tentunya produksi kita itu menurun, terus omset kita pastinya juga akan menurun. Namun sebelum kita mulai pembahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel ini dan membuat channel ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan tentunya saya doakan semoga usaha kalian tetap lancar dan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tetap saya doakan juga semoga rezeki kalian tetap lancar, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya juga ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai pembahasannya. Harga kedelai naik, produksi turun, omset pun atau penghasilan pun juga ikut turun. Ini disebabkan karena apa teman-teman? Apa karena harga kedelai yang sedang naik ini? Apa harga kedelai yang sedang naik ini yang menyebabkan produksi kita menjadi menurun dan omset kita pun turun? Begini teman-teman, saya jawab ya. Ini bukan 100% karena harga kedelai itu naik ya. Karena kita alami bersama ya, tentunya pengusaha atau pengrajin tahu yang lebih dulu ataupun pengrajin tahu yang senior, pasti kita alami hal semacam ini, yaitu omset menurun, produksi menurun. Itu bukan semata-mata dikarenakan karena harga kedelai naik. Harga kedelai murah pun situasi seperti ini pernah kita alami. Ini sebenarnya banyak faktor ya, tentunya di bulan-bulan, kalau kita kan hidup di Jawa ya, tentunya masih menganut adat istiadat Jawa, yaitu di bulan-bulan tertentu itu pasti banyak yang istilahnya mantu mempunyai hajat besar, yaitu menikahkan anaknya, menikahkan cucunya mungkin. Nah, di hari-hari seperti ini atau di bulan-bulan seperti ini, itu saya yakin tempe tahu pasti mengalami penurunan produksi, dan tentunya penghasilan pun juga ikut turun. Karena ini kalau di lingkungan saya, kalau ada orang hajatan, itu pasti tetangga sekitar itu pasti pada bantu-bantu, yang biasanya itu beli tahu setiap hari karena dia itu istilahnya di sini peladen ataupun rewang ataupun bantu-bantu di rumah tetangga yang mempunyai hajatan, itu pasti kan tidak membeli tahu karena yaitu ikut bantu-bantu di orang yang punya hajatan tersebut. Dan orang yang mempunyai hajatan tersebut itu rata-rata beli tahu tempenya di pasar, bukan di pedagang keliling. Di pasar pun yang dipilih itu juga yang besar, tahunya yang besar, tempenya yang besar, tanpa menimbang atau memperdulikan rasa dan kualitasnya. Yang penting besar, cukup untuk kebutuhan orang banyak, itu yang dipilih, besar, murah. Itu kan kesenangan masyarakat Indonesia ya, tentunya kita juga ya pasti memilih yang murah dan besar kalau untuk dikasihkan ke orang. Tapi kalau untuk dimakan sendiri ya kita pilih yang enak. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Jadi
situasi yang seperti ini itu bukan disebabkan 100% karena harga kedelai yang sedang melambung tinggi ini. Meskipun harga kedelai itu murah, situasi yang seperti ini pasti pernah kita alami. Mungkin yang baru memproduksi tahu 1 tahun, 2 tahun mungkin, bahkan ada yang bulanan, baru 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalian jangan kaget ya. Situasi seperti ini itu pasti akan terjadi dalam 1 tahun berapa kali ya? 3 kali, 4 kali pasti. Tapi panen tahu tempe dari pengusaha tahu tempe itu juga ada panennya, bukan petani saja yang mempunyai panen, tapi pedagang tahu tempe itu juga nanti akan merasakan panen, yaitu di waktu apa ya, di waktu mau memasuki bulan puasa. Seminggu sebelum bulan puasa itu pasti tahu tempe laris, sampai puasa dapat 1 minggu itu masih tarik tahu tempe, tapi setelahnya surut kembali, terus nanti rame kembali di waktu mau lebaran. H-3, H-5 itu sudah mulai tarik kembali tahu tempe. Nah, puncaknya itu di waktu mau lebaran ya. Jadi besok lebaran, hari ini itu panen raya, atau pengrajin tahu tempe itu panen raya. Jadi kalian mau memproduksi 2 kali lipat dari biasanya itu insya Allah pasti habis. Itu pengalaman yang saya alami selama ini ya. Jadi intinya situasi yang seperti ini bukan 100% disebabkan karena harga kedelai yang sedang naik, akan tetapi ada faktor lain yang menyebabkan dagangan kita, tahu tempe kita itu menjadi sepi. Kalau di daerah saya ini kan musim panen, yang musim panen itu kan semua orang kerja di sawah ya, yaitu panen bawang merah. Itu semuanya pasti ke sawah, dan berangkatnya itu jam setengah 6, jam 6. Jadi ya mempengaruhi hasil jualan kita ya, yang biasanya beli setiap hari karena dia itu pergi ke sawah, kerja di sawah, memilih mencari pemasukan, ya berarti tahu tempe libur. Kurang lebih itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa tetap memproduksi tahu, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat karena kita mempunyai tanggungan yang besar, yaitu menghidupi istri anak kita. Kalau kita mogok produksi, kita mau makan apa, istri kita mau dikasih makan apa, anak kita juga mau bagaimana nanti bayar sekolahnya. Kita harus pikirkan itu betul-betul ya. Kalau ingin mogok produksi harus pikir beribu-ribu kali. Ini kalau masih bisa kita usahakan ya, usaha kita ini dalam maksudnya memproduksi tahu ini masih bisa kita optimalkan, atau masih bisa kita cari untung dari hasil jualan tahu ini, ya kita teruskan meskipun penghasilannya itu berkurang ya. Tapi saya yakin suatu saat nanti pasti akan mengalami situasi yang normal kembali. Dan oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.